Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Endang Palupi Nugraha dari UPTD SMP Negeri 1 Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, calon guru penggerak angkatan 8. Di sini, pada aksi nyata yang sudah saya buat, itu menampilkan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran di mana seorang guru memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Dengan pembelajaran diferensiasi ini, saya memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan pengaruh lingkungannya. Pada aksi nyata ini, saya menerapkan asesmen diagnostik, yaitu memetakan kebutuhan belajar murid sesuai dengan gaya belajar pada siswa atau murid kelas 72 di UPTD SMP Negeri 1 Pasir Sakti yang terdiri dari 13 murid dengan karakteristik visual, 14 murid dengan karakteristik auditori, dan 10 murid dengan karakteristik kinestetik. Berikut ini adalah video diferensiasi pada mata pelajaran IPS materi pencemaran lingkungan kelas 7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua? Coba ketua kelas, dia adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa? Dino. Sama? Siva. Apa keterangannya? Sakit ya? Oke. Udah berapa hari? Baru 1 hari ini. Oke, ada surat izin ya. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Hari kawan-kawan, sebelum kita mulai mengenai kegiatan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada hari ini, materi pembelajaran kita adalah pencemaran lingkungan. Ibu harap nanti kalian bisa mengidentifikasi lingkungan sekitar kalian, baik dari sekolah maupun di rumah. Kemudian bisa mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Ya. Terus yang ketiga, kalian bisa menjelaskan upaya pencegahan dari pencemaran lingkungan. Ada tidak di daerah tempat kalian, mungkin daerah tempat tinggal, ada yang tercemar? Ada. Apa? Got, irigasi. Ada sungai ya? Nah, menurut kalian sungai di dekat rumah kalian itu tercemar oleh apa? Sampah. Sampah dari apa dulu? Anorganik atau organik? Anorganik. Anorganik itu seperti plastik, terus botol-botol. Oke, pinter. Bagus. Tapi kalau sampah organik itu yang sampah gimana sih? Bisa didaur ulang. Hah? Bisa. Contohnya dari apa? Dedaunan atau bisa aja dari sampah sayur-sayuran. Ya. Dijadikan apa sih? Pupuk kompos. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau di lingkungan sekitar kalian sekarang ini, di lingkungan sekolah, ada tidak lingkungan yang tercemar? Di mana? Belakang kelas ya? Iya. Tapi sekarang sudah
Bersihkan. Sebelum dibersihkan itu, sampah apa sih yang banyak di sana? Plastik. Sampah plastik. Iya, kamu habis jajan terus dibuang ke sana kan? Nah, terus banyak juga botol-botol minuman, air mineral yang dibuang di situ. Nah, makanya di semester depan nanti mata pelajaran P5 itu akan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi, kalian nanti akan recycle barang-barang yang sudah tidak terpakai atau barang-barang yang bisa didaur ulang. Misal kalau botol bekas bisa dijadikan apa? Pot apa? Pot bunga. Selain itu? Mobil-mobilan. Oke, berarti kalau mobil-mobilan kiranya bisa dijual, itu berarti mempunyai nilai ekonomis. Oke, good. Selanjutnya, dari gambar ini. Coba dari yang sebelah sini dulu. Gambar apa ini? Iya. Di sini kayaknya ada yang tower menara tinggi ya. Terus bawahnya ada sampah. Ada sungai ya, Rin? Nah, ternyata sungai ini ada limbahnya. Ternyata sama juga ya, nggak cuma di daerah tempat kalian aja yang tercemar. Ini juga ada gambar bahwa ada lingkungan air atau sungai itu yang tercemar oleh sampah-sampah. Bahkan warnanya sampai hitam pekat. Kalau hitam pekat berarti ada zat kimia ya, terkandung zat kimia. Zat kimianya itu biasanya berasal dari apa sih? Limbah pabrik bisa. Terus? Apalagi? Kalian mandi, kalian cuci baju, ya kan? Deterjen itu kan pakai zat kimia. Masuk ke, walaupun tidak ke sungai, walaupun biasanya di rumah itu ada kayak istilahnya peceran, ya. Nah, itu kan hanya area situ saja yang tercemar. Ada sampai warnanya hijau gitu ya. Nah, itu artinya dia tercemar. Gitu. Tapi manfaatnya apa? Supaya daerah yang lain tidak ikut tercemar. Oke. Nah, baiklah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah kalian kumpul pada awal pembelajaran lalu. Jadi setelah Ibu analisis, jadi ternyata ada beberapa murid Ibu di kelas 72 itu yang termasuk dalam kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Nah, untuk yang visual, itu ada Firly, Nurhayati, Siva, Eka, Dia, Dini, Galuh, Frem, Made, Dino, Yelin, Putri, Sahara. Ini nanti dibagi menjadi 2 kelompok ya, supaya tidak terlalu banyak. Kemudian ada kelompok auditori, yaitu Arsinta, Mila, Sahrudin, Eli, Firda, Fitria, Sofiatun, Rama, Mikaela, Ketut, Arda, Asep, Afreza, Arinda, dan Francisca. Sedangkan yang kinestetik itu ada Bagas, Ahmad, Agung, Dendi, Rizky, Danar, Brian, Erlangga, Ananta, Denny. Laki semua ya, wajar. Karena apa? Kebanyakan memang laki-laki itu kinestetik. Oke. Dari beberapa orang ini tadi, karena memang yang visual dan auditori itu banyak, jadi dibagi menjadi 2. Ada 13 yang visual, Ibu bagi menjadi 2. Firly, Nurhayati, Siva, Eka, Dia, Dini, itu 1 kelompok. Galuh, Frem, Made, Dino, Yelin, Putri, Sahara, kelompok 2. Ya, kelompok visual 1 dan kelompok visual 2.
Kemudian kelompok auditori, Arsinta, Mila, Sahrudin, Eli, Firda, Fitria. Sofiatun. Kemudian itu auditori 1. Auditori 2, Rama, Mikaela, Arda, Asep, Afreza, Arinda, dan Francisca. Auditori 2. Kinestetik Ibu bagi jadi 2 lagi. Kelompok kinestetik 1 ada Bagas, Agung, Ahmad, Dendi, Rizky. Kinestetik 2, Danar, Dayan, Erlangga, Ananta, dan Denny. Nah, sekarang silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Bawa bukunya dan buku referensi. Yuk, silakan bergabung dengan kelompoknya. Pagi, siang, malam. Nah, siapa itu? Pagi. Belum konsentrasi. Kita ulangin ya. Malam. Sore. Ya, nggak ada. Sore dan malam tidak ada. Siang. Pagi. Pagi. Siapa yang ketinggalan? Itu, Kanu. Tadi. Cari aman. Sekali lagi. Pagi. Siang. Sore. Oke, silakan duduk kembali. Tujuannya adalah untuk mengolah limbah plastik agar lebih aman. IPAL melalui beberapa tahapan, mulai dari menyaring, mengendapkan, mencuci, dan mematikan bakteri penyakit. Pencemaran air juga dapat dicegah. Mereka jenis seperti ada mereka pasti cemas dan ingin ada dalam plastik. Untungnya sekarang mereka jadi tahu cara mencegah dan mengatasi pencemaran. Mereka pun segera menerapkan cara-cara yang bisa mereka lakukan dan bercita-cita untuk jadi engineer, teknisi, dan aktivis yang terus berusaha untuk Yuk, simak masing-masing laporan mereka. Kelly tinggal di sekitar kawasan industri. Kelly menemukan masalah pencemaran air sungai di sekitar rumahnya. Airnya sudah menghitam dan berbau tidak enak, sehingga tidak layak lagi digunakan sebagai air minum atau sekedar mencuci. Banyak tumbuhan air dan ikan hidup mati karena kekurangan oksigen. Diolah dengan baik, yang mengandung sisa zat pewarna dan logam berat. Pencemaran air juga disebabkan oleh sampah rumah tangga seperti sisa makanan, sayuran, atau plastik yang dibuang sembarangan. Pencemaran air di tempat Kelly dapat diatasi dengan cara membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Tujuannya adalah untuk mengolah limbah pabrik agar lebih aman. IPAL melalui beberapa tahapan, mulai dari menyaring, mengendapkan, menguraikan. Baik, dari hasil tayangan video tadi, apa yang sudah kamu dapatkan? Tentang apa sih tadi? Pencemaran lingkungan, ada pencemaran udara, terus air,
tanah. Oke, semuanya menyimak. Baik, Ibu akan membagi LKPD. Setelah dibagi, sebenarnya kalian bisa baca materinya di buku paket. Ini untuk, jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Kelompok, itu kelompok mana coba? Lihat, ini tadi visual ya? Oh iya benar, kelompok visual. Kelompok auditori 2, ini. Terus kelompok kinestetik, ini ya. Kinestetik lagi. Nih. Simak baik-baik dari lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan. Oke, simak baik-baik. Pada LKPD itu sudah ada petunjuknya. Yang pertama, baca secara cermat bahan ajar sebelum kalian mengerjakan tugas. Dan baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman kalian. Kerjakan setiap langkah sesuai tugas dan kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara guru dengan peserta didik. Jadi, kalau misalnya hari ini kita hanya 2 jam, 2 jam. Untuk diskusi kita hari ini, ya. Dan masing-masing tadi dari kelompok visual, auditori, dan kinestetik, ada masing-masing tugasnya berbeda. Jadi Ibu minta pada pertemuan selanjutnya, kalian sudah selesai dalam mengerjakan proyeknya. Sepakat tidak? Pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elison Tika dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran air. Penyebab tingginya konsentrasi zat-zat berbahaya yang terkandung dalam zat air mengakibatkan pencemaran air. Contoh, bahan peledak dan limbah industri. Dampak terhadap lingkungan. Berkurangnya ketersediaan air bersih dan mengganggu keseimbangan ekosistem air makhluk hidup. Berdampak pada kesehatan manusia. Usaha mengenai akibat pencemaran tersebut. Usaha menggunakan cerobong asap filter agar tidak terjadi banyak mengeluarkan asap. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Firda. Oke. Nilai yang kedua itu ada nilainya 90, itu diraih oleh Eli Santika. Tepuk tangan. Oke, selamat Eli. Iya. Di kelas ini ada yang nilainya paling rendah yaitu 60. Ibu tidak ingin menyebutkan siapa namanya, tapi Ibu harap belajar lebih giat lagi. Jadi ketika belajar itu harus serius. Apa kesimpulan dari materi hari ini? Kita harus menjaga lingkungan. Materi apa yang sudah kalian pelajari? Pencemaran lingkungan.
Pencemaran lingkungan ada apa saja tadi? Ada pencemaran air, tanah, udara. Oke. Masing-masing kelompok sudah presentasi. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Kemudian baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, dia silakan pimpin berdoa terlebih dahulu.